wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismaya Rahmarucita. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis pada Prodi Ekonomi Pembangunan. Ya, baik teman-teman, tujuan saya di sini yaitu akan berorasi mengenai tingginya UKT pada tahun ini. Teman-teman yang saya hormati, hari ini kita bicara soal UKT atau uang kuliah tunggal yang semakin hari semakin tinggi. Dan bagaimana hal ini mempengaruhi akses kita ke pendidikan tinggi. Kita tahu, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang cerah. Tapi apa jadinya kalau kunci itu hanya bisa dibeli oleh sebagian kecil dari kita? Bayangkan saja, UKT yang tinggi itu seperti gerbang kampus yang makin lama semakin menjulang tinggi. Cuma mereka yang punya tangga cukup panjang yang bisa melewati gerbang itu. Artinya apa? Banyak anak muda cerdas dan berbakat di luar sana yang akhirnya harus menyerah karena tidak mampu untuk membayar biaya kuliah. Padahal mereka punya potensi yang besar untuk mengubah dunia. Dampak ekonominya jelas sekali. UKT yang tinggi membuat banyak keluarga harus memutar otak lebih keras lagi. Bahkan ada yang harus berutang demi pendidikan anak mereka dalam jangka panjang. Ini bisa memperlebar jurang kesenjangan ekonomi. Anak-anak dari keluarga mampu bisa melenggah ke kampus-kampus favorit. Sementara yang lain, mereka tertinggal. Ketidakadilan ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi kita secara keseluruhan. Dari sisi sosial, UKT tinggi juga bisa menciptakan rasa putus asa dan juga rasa frustasi. Anak-anak muda yang punya mimpi besar, tapi terhambat biaya pendidikan bisa merasa tidak berdaya dan juga kehilangan rasa motivasi. Ini bisa mengarah pada meningkatnya angka putus sekolah, pengangguran, dan juga masalah sosial lainnya. Di sisi lain, kampus yang isinya hanya dari kalangan tertentu akan kehilangan keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan dalam pendidikan. Kita butuh solusi nyata. Misalnya saja, peningkatan beasiswa dan juga program bantuan pendidikan yang lebih merata. Pemerintah juga harus lebih serius dalam mengalokasikan anggaran pendidikan agar UKT bisa lebih terjangkau untuk semua. Kampus-kampus juga perlu transparan dalam menentukan besaran UKT dan lebih banyak memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Tidak dapat dimungkiri juga bahwasannya biaya kuliah saat ini menjadi batu sandungan, apalagi di tengah pendapatan yang tidak jelas bagi para orang tua. Meneruskan melanjutkan sekolah atau kuliah ke kampus impian merupakan harapan setiap anak dan menjadi kebanggaan orang tua. Namun yang harus dilihat adalah kemampuan orang tua agar impian tersebut tidak kandas di tengah jalan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Dengan membuka akses yang seluas-luasnya, kita tidak hanya membangun individu, tapi juga membangun bangsa dan negara. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.